Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan suara Anda terdengar? Iya Ustaz, sudah. Tadi terpental ya? Iya Ustaz, mungkin sinyalnya nih Ustaz. Baik. Iya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan tafsir Al-Muyassar, dan sekarang kita insyaallah di surah At-Takwir, ya. Surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini menjelaskan tentang keadaan-keadaan pada hari kiamat, ya. Keadaan-keadaan pada hari kiamat yang menggambarkan huru-haranya, kengeriannya. Sehingga jika kita perhatikan, nanti diharapkan dalam jiwa kita semakin tertanam keimanan yang kuat terhadap iman kepada hari akhir ini. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan idza syamsu kuwirat. Jika matahari digulung. Ya. Wa idzan nujumu kadarat. Dan jika bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu, dan jika gunung-gunung suyirat, diberjalankan, dihancurkan. Wa idzal isyaru ubtilat, dan jika unta-unta yang bunting ubtilat, ditinggalkan. Matahari digulung, ya. Ini hal yang belum kita saksikan. Kemudian juga bintang-bintang berjatuhan. Ini hal yang sangat mengerikan. Gunung dihancurkan, ini juga belum kita saksikan. Kita baru melihat semisal longsor saja sudah ketakutan, ya. Apalagi ini gunung diberjalankan kemudian dihancurkan. Lalu waidal isyaru ubtilat, apabila unta-unta bunting ditinggalkan. Nah, ini maksudnya apabila harta yang berharga tidak diperdulikan lagi. Jadi ketika kiamat kelak, harta yang dianggap sangat-sangat berharga menjadi hilang nilainya, tidak diperdulikan. Yang diperdulikan apa? Nasib diri masing-masing, ya. Kita bisa melihat juga di kejadian bencana yang menimpa manusia, ya, yang menimpa manusia, semisal gempa, tsunami dan lain sebagainya. Kita bisa lihat misalnya tsunami atau banjir besar, ya. Kita bisa melihat mobil-mobil mewah dibiarkan. Keumuman, bahkan bisa dikatakan semua manusia saat itu fokus dulu menyelamatkan diri masing-masing sebelum memikirkan hal yang lain. Baru setelah itu
memikirkan harta benda. Ini menunjukkan pentingnya kita persiapan menghadapi hari tersebut, ya. Apalagi setelahnya ada hisab, dan menunjukkan betapa mengerikannya hari tersebut. Wa idzal wuhusu husyirat, apabila binatang-binatang liar husyirat dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, apabila lautan dipanaskan. Jadi bukan hanya disunamikan, tapi juga dipanaskan. Airnya menjadi panas. Ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu, dan apabila ruh zuwijat dipertemukan dengan tubuh. Hari berbangkit nanti, ya. Wa idzal jahimu afwan wa idzal mau'udatu, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup su'ilat, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Jadi zaman jahiliyah, orang yang melahirkan anak perempuan dia dibunuh karena tidak mau memikul rasa malu. Wa idza suhufu nusyirat, apabila catatan-catatan amal disebarkan, dibuka. Wa idza sama'u kusyitat, apabila langit kusyitat dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Ya, barulah saat itu alimat nafsun ma ahdarat. Alimat, maka alimat nafsun, setiap jiwa akan tahu ma ahdarat, apa yang telah dia kerjakan. Maksudnya, kalau sudah terjadi hal-hal seperti ini, barulah manusia itu sadar apa yang telah dia perbuat. Apabila dia telah menyaksikan hal ini, dia akan sadar apa yang telah dia perbuat ketika di dunia. Jadi kita sekarang masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya. Masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Maka pergunakan hal ini agar nanti kita siap menghadapi hal ini. Jangan sampai kita baru sadar tuh kemudian hari, di hari kiamat ini, baru sadar, di akhirat baru sadar. Karena sebagaimana di surah sebelumnya sudah kita bahas, yauma yatadzakkarul insanu fa anna lahu dzikra. Kalau manusia itu baru sadar pada hari kiamat, di akhirat, maka tidak bermanfaat sadarnya dia. Tidak akan menjadikan nasib dia berubah. Ya. Tapi kalau sekarang kita sadar, kemudian berubah, itu ada manfaat. Baik. Di sini dikatakan surah ini disebut At-Takwir karena disebutkan ayat surah ini dibuka dengan disebutkan matahari. Disebutkan matahari yang digulung pada hari kiamat. Digulung sehingga cahayanya hilang, kemudian dilemparkan. Ya. Kemudian dilemparkan. Kita tidak
kebayang ya, matahari dipadamkan lalu dilemparkan. Kemudian di antara isi kandungan surah ini taswirul qiyam, penggambaran tentang kiamat, ya, tentang kiamat dengan menyebutkan sebagian ma yakunu fiha min ahwadin yang terjadi pada hari kiamat berupa huru hara. Kemudian dari perubahan-perubahan di alam raya ini, ya, baik pada matahari, bintang, gunung, kemudian lautan, kemudian bumi, maka tidaklah tersisa sesuatu pun illa waqad taghayyara, kecuali telah berubah karena sebab huru haranya yang terjadi pada hari yang menakutkan itu. Artinya, kalau kita melihat sekarang ya, bumi dengan keindahannya, gunung-gunung, kemudian lautan, ya, perkara-perkara ini sering dijadikan objek yang bisa menambah ketenangan dalam hati kita. Nanti hari kiamat berubah, hancur, dilululantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keindahan dunia itu sementara. Ya, jangankan alam raya ini, diri kita saja, manusia, kalau kita perhatikan, mulai dari bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian menua, terjadi perubahan-perubahan. Ya. Terjadi perubahan-perubahan yang pada akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian ada pembahasan tentang wahyu, tentang ciri malaikat yang menyampaikan wahyu, kemudian sifat nabi yang menerimanya. Kemudian ada eh, penjelasan tentang Al-Quran dan kebatilan sangkaan orang-orang musyrikin. Baik, di sini dikatakan tafsirnya ya, ida syamsu lufat wa dhahaba dhauha. Apabila matahari digulung dan hilang sinarnya. Apabila bintang-bintang tanah sorot berjatuhan, fadhahaba nuruha, maka hilang cahayanya. Wa idal jibal tuyirat an wajhil arum. Apabila gunung dihancurkan, dihempaskan, diberjalankan dari muka bumi, fasarat kubbaron, maka dia jadilah debu yang berterbangan. Ini tadi sudah kita bahas. Ayat ini cukup jelas ya. Kemudian apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dibiarkan, ya, tadi disebutkan dibiarkan karena sibuk dengan kengerian hari itu, sehingga dibiarkan harta benda yang dianggap berharga itu dibiarkan. Kemudian apabila hewan-hewan yang liar itu dikumpulkan. Tujuannya apa? Supaya Allah membalaskan sebagian dari sebagian. Jadi binatang liar ini dikumpulkan agar satu sama lain dihukum, ya, dikisos, ya, yaktasallahu, agar dikisos. Maksudnya misal di dunia ada seekor kambing yang ditanduk oleh kambing yang lain,
nanti di akhirat dibalaskan oleh Allah. Ya. Dan setelah terpenuhi, maka jadilah mereka tanah atau debu. Kalau nanti di surah An-Naba, ketika manusia melihat kejadian itu, yakni binatang saling membalas, kemudian setelah itu jadi tanah, jadi debu, tidak ada surga dan neraka bagi mereka, selesai, sudah. Orang kafir tuh ingin seperti itu. Ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, seandainya aku jadi tanah. Maksudnya, seandainya aku bernasib seperti binatang itu yang mereka ketika sudah dibalaskan dari masing-masingnya, lalu dijadikan tanah dan tidak ada surga dan neraka. Mereka, yakni orang kafir berkata seperti itu karena ingin terbebas dari azab. Padahal tidak. Manusia berbeda dengan binatang. Manusia nasibnya di akhirat ada surga dan ada neraka. Baik. Kemudian waidal biharu, dan apabila lautan dipanaskan, fasorat ala idhamiha naron, maka jadilah dia karena eh, karena besarnya api yang berkobar menyala-nyala. Jadi laut itu nanti yang kita lihat sekarang air nanti menjadi api, ya, nanti menjadi api. Kemudian wa idan nufus qurinat bi amsalha wa nadhairiha. Apabila jiwa dipertemukan dengan yang semisalnya, ruh-ruh ditemukan dengan yang semisalnya. Maksudnya apabila nanti ruh dipertemukan dengan tubuh, ya, kita hidup lagi, kemudian disandingkan dengan yang sejenisnya. Maksudnya apa? Kalau orang baik nanti dipertemukan dengan yang baik juga, ya, ini balasan nanti di akhirat. Jiwa yang baik bertemu dengan jiwa yang baik juga di surga. Jiwa yang buruk dipertemukan dengan yang buruk juga di neraka. Bahkan menurut Syekh Sa'di rahimahullah, orang yang beriman itu dinikahkan dengan bidadari, ya, zuwijat, disatukan, dinikahkan. Ya, ini orang-orang beriman dinikahkan dengan para bidadari di surga nanti. Adapun orang kafir, mereka disandingkan, ditemani oleh syaitan-syaitan. Jadi diri, setiap roh digabungkan dengan diri, lalu disandingkan dengan yang semisalnya, yakni orang baik dengan baik juga, jahat jahat juga, ya. Kemudian apabila anak kecil yang al-madfunah, yang dibenamkan, yang dikubur hidup-hidup, ditanya pada hari kiamat soal dalam bentuk pertanyaan untuk menghibur mereka dan membuat menangis orang yang melakukannya. Bi'aidan bin kana, dosa apa dia dibunuh? Ini celaan. Ini celaan bagi orang yang melakukan hal tersebut. Melakukan pembunuhan yang dengan cara anak bayi perempuan dibenamkan hidup-hidup. Nanti ditanya, atas dosa apa anak ini dibunuh? Ini menghinakan orang yang melakukannya. Kemudian apabila
catatan-catatan amal disodorkan, dibagikan, uridat disodorkan, ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ya. Ada juga yang menerimanya dengan tangan kiri dan dari belakang punggung. Ini kita nanti akan mengetahui. Kalau kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan, maka fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Sudah kita bahas ya. Akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Di antara bentuk hisaban yang paling mudah, diperlihatkan amalannya, ada amalan baik, ada amalan buruk, lalu ditanya, kamu merasa nggak melakukan ini? Kemudian Allah maafkan. Ya. Kemudian Allah memaafkannya. Dan bahagia sampai menghampiri keluarganya dalam keadaan berbahagia. Jika mendapat catatan amal dengan tangan kanan. Ada juga yang mendapat catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakang. Itu orang-orang celaka. Wayad'u thubura. Dia berteriak dan menunjukkan kecelakaan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan iqra kitabak, bacalah sendiri, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiban. Itu aja kesalahan sendiri. Ya. Baik. Kemudian apabila langit dihancurkan, dipindahkan dari tempatnya. Kemudian apabila neraka jahanam dinyalakan. Ya. Neraka jahanam dinyalakan, lalu dia menyala-nyala. Kita sudah berlalu ya. Nanti neraka jahanam didatangkan. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Sudah kita bahas sebelumnya. Neraka jahanam didatangkan dengan 70.000 kendali. Dan setiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Bagaimana besarnya? Bahkan neraka itu setiap kali melihat penghuninya, mereka berteriak. Ya, mengeluarkan suara yang mengerikan. Waliyadzubillah. Apabila surga yang merupakan darun na'im, negeri penuh kenikmatan, qurribat min ahliha al-muttaqin. Didekatkan dari ahlinya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini surga nanti didekatkan, diperlihatkan, ya, keindahannya. Bahkan sebagian mengalami hal itu, mengalami diperlihatkan surga dan neraka ketika dikuburnya, seperti Firaun diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Padahal masih di alam barzakh. Maka apabila terjadi hal tersebut, tayaqqanat wa wajadat kullu nafsin ma qaddamat min khairin aw syarrin. Barulah manusia itu yakin dan menyaksikan apa yang telah dia perbuat dari kebaikan dan keburukan. Maksudnya dia akan melihat balasannya. Dia akan tahu mana yang akan menjadi balasan kebaikan dia, ya. Mana yang akan jadi balasan keburukan dia. Maka kalau kita melihat sifat-sifat yang disebutkan Allah terkait hari kiamat ini, hendaknya kita selaku orang yang berakal,
menjadi rasa takut, tertanam rasa takut akan hal tersebut dan mempersiapkan diri. Ya. Jadi jangan sampai setelah kita tahu keadaan ini dianggap ini hanya cerita biasa. Padahal ini jelas ya, ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan cukup detail perkara ini. Tujuannya agar kita takut, ya, agar kita persiapan. Baik. Kemudian fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawar yang beredar, al-kunnas yang terbenam. Walaili dan walaili demi malam, ida as-as. Jika telah hilang, meninggalkan gelapnya. Wasubhi dan wasubhi demi waktu subuh, ida tanafas. Jika sudah mulai terbit fajarnya, menyingsing. Innahu, sungguhnya Al-Quran itu, laqawlu, sungguh firman Allah, Rasulin Karim, yang dibawa oleh utusan yang mulia. Itu malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu firman Allah. Dibawa oleh malaikat yang mulia. Di quwwatin inda dzil arsy makin. Di quwwatin yang memiliki kekuatan. Ini sifat malaikat, sifat malaikat Jibril. Inda dzil arsyil makin. Di sisi zat, di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemilik arasy. Muta'in sama amin. Muta'in malaikat, muta'in ditaati sama di sana. Maksudnya di alam malaikat. Malaikat Jibril ini terhormat, amin, dipercaya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala aqsamallahu ta'ala bin nujum al-muhtafiyah anwaruha naharan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, dengan bintang yang redup cahayanya di siang hari. Kemudian al-jariyah yang berjalan, wal mustatirah fi abrajiha, dan tersembunyi pada orbitnya. Wal lail idza aqbala bi dhalami, kemudian malam apabila datang dengan kegelapannya. Wasubh, dan subuh idza dhahara dhiya'uhu, apabila nampak cahayanya. Innal Quran, sungguhnya Al-Quran itu disampaikan oleh Rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Memiliki kekuatan fitan fidi mayu marubih, dalam melaksanakan yang diperintahkan kepadanya. Jadi malaikat Jibril memiliki kekuatan, yakni beliau maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Sahibi makanatin rafi'atin indallah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas ya, malaikat disebutkan oleh Allah memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau kita belum tentu ya. Malaikat mentaatinya. Kemudian malaikat Jibril ini dipercaya alal wahyi ladzi yanzilu bi, untuk menurunkan wahyu, membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang, kemudian dengan eh, malam. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala objek sumpahnya adalah ingin menyatakan Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi orang-orang yang beri peringatan. Ya, di Al-Quran ini benar-benar firman Allah, bukan ucapan Nabi. Ya, bukan juga ucapan tukang syair, bukan juga ucapan dukun. Tapi Al-Quran ini firman Allah. Ya, dan diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, bukan ciptaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di sini Allah menyebutkan sifat-sifat malaikat Jibril alaihissalam, ya, sifat-sifat mulia, akhlaknya terpuji, dan malaikat Jibril termasuk malaikat yang uh, memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi dikatakan dzi quwwah, pemilik kekuatan. Jibril malaikat yang memiliki kekuatan di antara kekuatan beliau dijelaskan di dalam tafsir yang lain, mampu membalikkan negeri kaum Nabi Lut misalnya dan membinasakan mereka. Itu di antara kekuatan yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam mengemban tugas yang diperintahkan kepadanya. Kemudian malaikat Jibril juga dikatakan muta'in, ya, ditaati dalam malaikat. Jadi di kumpulan malaikat, malaikat Jibril karena dekat dengan Allah, dia ditaati dan dipercaya amanah. Amanah. Makanya karena ketinggian akhlaknya itu, malaikat Jibril dipercaya untuk membawa Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat ya di dunia nyata, seorang raja misalkan, ketika ingin mengirimkan surat resmi, surat berharga kepada pihak lain, pasti dia memilih utusan yang paling baik untuk melaksanakan urusan-urusan penting tersebut. Ya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup. Allah memilih siapa yang membawanya, yaitu malaikat yang paling mulia. Kepada siapa diberikannya? Kepada nabi yang mulia. Makanya kemuliaan Al-Qur'an itu ada pada seluruh komponen-komponen, bagian-bagian yang berinteraksi dengan, termasuk manusia yang sekarang berusaha berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membaca, memahami, dan mengamalkannya, menadaburinya, berobat dengannya, itu akan mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan wa ma sahibukum, dan bukanlah temanmu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimajnun, bukanlah orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu, dan sungguh Nabi Muhammad telah melihatnya, yakni melihat malaikat Jibril, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Muhammad itu terhadap perkara yang gaib bidhanin, bakhil. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Qur'an itu bukan perkataan setan yang terkutuk. Al-Qur'an itu bukan perkataan syaitan. Kalau musik, iya, musik itu nyanyiannya setan. Al-Quran firman Allah. Gak mungkin Al-Quran dan musik bersatu. Ya. Gak mungkin. Lalu disebutkan di sini, di dalam tafsirnya, wama Muhammad alladhi ta'rifunahu bimajnun. Tidaklah Muhammad yang kalian kenal itu seorang yang gila. Karena Nabi Muhammad SAW pernah dituduh orang gila. Nah, ini beratnya dakwah. Ya. Sampai Nabi diminta oleh Allah agar fasbir ala ma yaqulun, sabar terhadap apa yang mereka ucapkan. Karena memang di antara perkara yang butuh sabar adalah terhadap ucapan manusia. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan seperti ini, dikatakan gila, dikatakan tukang syair, dikatakan dukun. Jangankan Nabi, Allah saja, pencipta alam semesta, dikatakan punya anak. Artinya apa? Ya, seorang yang mengemban risalah, yakni berdakwah secara khusus atau secara umum, ya, kita butuh sabar terhadap perkataan manusia. Karena memang ya perkataan manusia itu tidak akan menambah derajat kita dan tidak akan menurunkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah malaikat Jibril yang datang kepadanya membawa risalah ala suratihil hakikiyah, pada bentuk yang nyata, ya, di ufuk, di udara dari arah timur di Mekah. Ini penglihatan pertama di Gua Hiro, ya. Kemudian pernah juga Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kemudian wama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibakhil. Nabi Muhammad itu tidak bakhil fi tablighil wahyi, dalam menyampaikan wahyu. Yakni semua ajaran yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Nabi. Sudah disampaikan. Tidaklah tersisa sedikit pun dari agama ini kecuali sudah disampaikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sehingga karena agama ini sudah disampaikan oleh Nabi melalui Al-Quran, karena Al-Quran atau agama ini sudah disampaikan oleh Nabi, tugas kita tinggal belajar dan mengamal. Tidak menambah dan tidak mengurang. Wa ma hadzal Qur'an biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran ini bukanlah ucapan syaitan yang rajim, yang terkutuk, matrud min rahmatillah, yang terusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Walakinnahu, akan tapi Al-Quran itu adalah kalam Allah dan wahyunya. Jadi Al-Quran itu bukan perkataan syaitan, tapi firman Allah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan orang gila karena kalau
pembawa risalah, ya, seorang nabi atau seorang dai sudah dijatuhkan martabatnya, maka yang dia bawa itu tidak akan dipercaya. Itu tujuan. Tujuan dari perkataan-perkataan yang tidak enak kepada nabi, kepada para dai, tidak lain agar manusia itu jadi menurunkan wibawa. Dengan demikian, ya, risalah yang dibawa itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Ibaratnya ada orang gila yang ceramah misalnya, tapi beneran gila dia. Orang nggak akan dengar, walaupun isinya benar misalnya. Karena ini orang gila. Parahnya kalau ada orang yang jujur, Nabi Muhammad SAW paling lurus, paling sempurna akal, dituduh gila. Tujuannya tidak lain agar dakwah beliau tidak diterima. Sama seperti sekarang, ketika ada orang yang menjelaskan Al-Quran, menjelaskan agama, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan agama berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ala fahmis salaf, kemudian disematkan tuduhan-tuduhan, ya, disebut Wahabi, disebut radikal, disebut pemecah belah umat. Dengan eh, hal tersebut, orang orang awam jadi ketakutan, tidak mau menerima ajaran yang disampaikan olehnya. Maka hal-hal tersebut itu diantara upaya untuk memadamkan agama Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan hal itu. Walaupun ya banyak terjadi. Hanya yang jelas, dalam kehidupan ini, ya, sematan-sematan keburukan yang disematkan kepada membawa risalah kebenaran, itu bentuk untuk memadamkan risalah. Dan ini menghalangi orang dari kebenaran. Menghalangi orang dari kebenaran. Ya. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa, tidak lain Al-Quran itu adalah peringatan bagi semesta alam. Jadi Al-Quran ini isinya peringatan. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapapun di antara kalian yang ingin ayyastaqim, untuk lurus. Jadi kalau kita hidup ingin lurus, berpeganglah kepada Al-Quran. Berpegang kepada Al-Quran maksudnya pelajari, renungkan makna-maknanya. Yang halal, terima halal. Perintah, terima sebagai perintah. Yang haram, terima itu haram. Larangan, jauhi. Nah itu kalau kita ingin lurus. Ya, kalau kita ingin lurus, pegang Al-Quran itu. Pegang Al-Quran bukan dalam artian kalau sesuai dengan selera kita baru ikut. Kalau beda, tolak. Nah itu enggak. Ya. Tapi kita terima yang ada padanya. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak akan bisa menempuh jalan itu, tidak akan bisa berbuat kecuali Allah Rabbul Alamin yang menghendaki. Fa'ina tadhabu bikum uqulukum. Kemanakah pergi akal kalian bitakdzib bil Quran, dalam mendustakan Al-Quran ini? Kenapa kalian masih ini celaan ya? Kenapa kalian masih tidak percaya kepada Al-Quran? Padahal Al-Quran itu datang setelah, bahkan Al-Quran itu menjelaskan hujah-hujah yang kuat. Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan dari Allah bagi seluruh manusia. Bagi yang ingin lurus di atas kebenaran wal iman dan iman. Nah ini, kalau ingin lurus di atas kebenaran dan keimanan, peganglah Al-Quran.
Kemudian kalian wa ma tasya'una istiqomah. Tidak akan bisa istiqomah dan tidak akan mampu untuk itu kecuali dengan masyiatillah, kehendak Allah. Ya. Robnya makhluk seluruh. Jadi ada masyiah, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk mencari sebab, tapi di sana ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya. Jadi Al-Qur'an ini pelajaran yang ingin menempuh jalan yang lurus, petunjuk. Lalu di sini ayat ini ditutup dengan kehendak itu ada di tangan, bukan di tangan kita, ya, tapi ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah akhir dari tafsir surah At-Takwir. Ketika di awal-awal Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kejadian kiamat, kemudian agar kita sadar dengan hal itu, kemudian tentang hakikat wahyu Al-Quran, kemudian tuduhan yang tidak benar kepada Al-Quran, kepada Nabi, lalu bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi peringatan bagi semesta alam. Maka akal kita jangan kita hilangkan. Jadi akal itu alat, ya, untuk memahami. Tapi tidak boleh kita mendewakan akal. Apalagi berhadapan dengan Al-Quran, jangan semata-mata pakai ro'yu. Tapi lihat tafsir para ulama. Tafsir para ulama yang bagaimana para ulama mentafsirkan ayat Quran itu. Agar benar-benar ayat Quran itu jadi peringatan. Sebagian orang lebih senang Al-Quran itu keunikan-keunikannya semata. Bahkan ada yang mengotak-atiknya. Ada yang menyebutkan dengan sebutan yang tidak ada ulama tafsir yang mengatakan seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita ingin lurus, ya, ingin Al-Quran ini jadi pelajaran bagi hidup kita, silakan imani, pahami dengan pemahaman yang benar, kemudian amalkan semampunya. Dengan itu insya Allah Al-Quran jadi hidayah bagi hidup dan kehidupan kita. Tapi itu barangkali yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.